tantangan dan peluang ketenaga kerjaan pasca pandemi dan kondisi perekonomian. Hai rekan ngulikers, resesi ekonomi secara global pada masa pandemi yang lalu tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap tumbuh positif dibandingkan ketika kondisi pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan 6,21% pada tahun 2025 mendatang. Meskipun di tahun 2023 akan mengalami sedikit penurunan 0,86% dari tahun 2022 yang mencapai 5,54%. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat Indonesia di mana tahun 2022 mencapai 5,95% dan pada tahun 2023 diperkirakan mengalami penurunan menjadi 4,59%. Dinamika perekonomian global pasca COVID-19 dikarenakan 1. Perang Rusia yang memperparah gangguan rantai pasok dan peningkatan harga komoditas energi dan pangan. 2. Pengetatan keuangan global yang mengakibatkan peningkatan inflasi global dan peningkatan suku bunga acuan bank sentral. 3. China Zero COVID Policy yang mengakibatkan aktivitas manufaktur melambat yang berdampak pada perlambatan ekonomi global. 4. Omicron varian baru. 5. Kondisi triple challenges, yaitu kondisi perekonomian di mana tingkat inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Dan yang keenam, krisis dan transisi energi, yaitu tren penggunaan batu bara Cina menurun dan harga pasokan energi terus meningkat. Tantangan ketenaga kerjaan Indonesia pasca pandemi COVID-19. 1. Puncak bonus demografi 2030. 2. 59,70% angkatan kerja berpendidikan SMP dan SD ke bawah. 3. Level produktivitas per pekerja masih di bawah rata-rata ASEAN. 4. Jumlah penambahan angkatan kerja sebanyak 3,57 juta orang dibanding Agustus 2021. 5. 59,31% pekerja Indonesia bekerja di sektor informal. 6. Daya saing tenaga kerja Indonesia berdasarkan Global Talent Competitiveness Index pada 2022 berada di peringkat 82, turun dari 2021 dengan peringkat 80. 7. Digitalisasi yang mendorong fleksibilitas hubungan kerja serta ruang dan waktu bekerja. Selain itu, terjadi pula pergeseran kebutuhan keterampilan di pasar kerja. 8. 6,29 juta orang Indonesia harus mengikuti pelatihan lagi untuk jenis pekerjaan baru. 9. 23 juta pekerjaan terdampak otomatisasi. Dan yang ke-10, 3,9 juta kebutuhan tenaga kerja terampil rata-rata per tahun dari 2016 sampai 2030. Namun saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur-angsur membaik dan inflasi dapat terkendali. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik sejak triwulan 2 tahun 2021. Kekuatan ekonomi Indonesia berada pada konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,38% dari total PDB pada triwulan ketiga tahun 2022. Lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan India masih dapat tumbuh positif di tahun 2023 dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Laju inflasi tahunan masih relatif terkendali dibandingkan dengan negara-negara lain. Perbaikan kondisi penduduk usia kerja Indonesia pasca pandemi COVID-19. 1. Pengangguran karena COVID-19 menurun dari 2,56 juta orang pada Agustus tahun 2020 menjadi 0,24 juta orang pada Agustus tahun 2022. 2. Bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19 menurun dari 0,76 juta orang pada Agustus tahun 2020 menjadi 0,32 juta orang pada Agustus tahun 2022. 3. Sementara tidak bekerja karena COVID-19 menurun dari 1,77 juta orang pada Agustus tahun 2020 menjadi 0,11 juta orang pada Agustus tahun 2022.
Dan yang keempat, penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 menurun dari 24,03 juta orang pada Agustus tahun 2020 menjadi 3,48 juta orang pada Agustus tahun 2022. Total penduduk usia kerja terdampak COVID-19 menurun dari 29,12 juta orang pada Agustus tahun 2020 menjadi 4,15 juta orang pada Agustus tahun 2022. Perbaikan penciptaan lapangan kerja pasca pandemi COVID-19. Penurunan tingkat pengangguran pasca pandemi COVID-19. Demikian rekan Ngulikers, salam satu data.